Halo, selamat malam semuanya. Halo Tian Indonesia dan Malaysia. Salam sehat dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Hasrul Mahmudi. Saya seorang pengusaha, kebetulan mantan seorang kuli batu. Bapak Ibu semua, di sini saya akan berbagi, men-sharingkan tentang paradigma sesi pertama, yaitu sesi 1. Nah, sambil kita menata filenya ya. Nah, Bapak Ibu semua ya, di sini saya akan berbagi tentang paradigma. Saya akan men-sharingkan tentang NDT, Network Development Training. Nah, kebetulan saya sekarang lagi di rumah. Dan saya lagi di rumah ini bersyukur sekali ya, walaupun kondisi keadaan semacam ini tetap ya One Vision bisa berkembang. Nah, Bapak Ibu semua, di sini saya akan berbagi tentang Network Development Training. Nah, apa sih paradigma? Apakah paradigma itu? Di sini ada sesosok manusia dua. Di sini ada angka yang sebelah kiri itu ngomong, wah ini angka 6. Yang sebelah kanan ini angka 9. Artinya apa? Semua itu benar. Itulah paradigma. Nah, paradigma adalah cara kita memandang sesuatu yang menjadi acuan cara berpikir dan tindakan kita. Itulah yang namanya paradigma. Paradigma MLM. Di sini ada kalimat kontroversial. Kontroversial. Paradigma MLM ya, di mata umum ya, kebanyakan orang kontroversial. Di sini ya ada katanya MLM atau network marketing, usaha jualan. Harus punya relasi banyak, tidak profesional, markup harga, produk tidak laku jadi di MLM-kan, merugikan yang bergabung belakangan, butuh waktu lama untuk sukses, isinya indoktrinasi atau cuci otak dengan janji muluk-muluk tentang impian. Nah, di situ usaha jualan sales katanya ya, banyak orang ya kontroversial, di kebanyakan orang banyak itu usaha jualan sales katanya. Faktanya membangun organisasi bisnis, membangun aset. Ternyata di dunia itu orang sukses ternyata bisnis membangun aset. Selanjutnya, produk tidak laku jadi di MLM-kan. Ini banyakkan orang katanya. Faktanya sudah diberi penghargaan dan sertifikat dari negara-negara yang sudah memberi sertifikat dan penghargaan. Contoh ini di Indonesia sudah diberi sertifikat syariah, bahkan sertifikat halal juga masuk di APRI. Sangat luar biasa. Inilah yang dimaksud MLM murni. Nah, katanya MLM usaha tidak profesional, itu katanya. Nah, faktanya profesional, paling profesional. Ini faktanya, Bapak Ibu ya, hati-hati. Kita di sini saya akan berbagi tentang mengenai MLM yang sebenarnya. Ini faktanya. Dari bukunya Bapak Robert Kiyosaki, Business School, halaman 6. Orang-orang yang saya temui adalah orang-orang yang paling cerdas, baik hati, beretika, bermoral, dan profesional yang pernah saya jumpai dalam seluruh penjualan bisnis saya. Itu kata Bapak Robert Kiyosaki. Markup harga produk ya, itu katanya.
Nah ini katanya markup harga produk. Menurut statistik biaya distribusi, rata-rata perusahaan berskala besar berkisar sampai 60% sampai 80%. Ini suatu contoh ya. Ini menurut statistik tentang distribusi dari pabrik ya ke importir, terus ke distributor wilayah. Artinya apa? Ya setiap pos-pos itu minta persentase ya, dari distributor wilayah, distributor kota, terus sales eksekutif, terus grosir, terus lanjut ke toko, nah ke kita atau konsumen. Itu ya, dari pos-pos itu semua minta presentasi. Belum dari iklan, tambah lagi hadiah, undian dan lain-lain ya, yang ada di yang joget-joget itu semua juga minta. Nah itu katanya, ini seperti ini faktanya. Nah faktanya efisiensi konsep distribusi ya, MLM, network marketing ya, semua tadi dari pos-pos itu, dari perusahaan sampai ke konsumen. Kalau di MLM yang murni, kita join langsung ke pabrik, belanja langsung ke kita, konsumen. Nah seperti itu. Katanya doktrin cuci otak, janji muluk-muluk tentang impian. Ini katanya. Faktanya membangun kualitas distributornya. Nah, ini contoh dari karena di sini ada sekolah bisnis namanya One Vision. Di sini ada alat starter pack, alat untuk cara menjalankan dengan benar. Juga ada ini kaset ngerti. Juga dari buku-buku ya, buku-buku orang yang sudah berhasil. Ini buku ini bukan dari buku-buku TNC, ini buku di luaran. Contoh buku Cash Flow Quadrant dari Bapak Robert Kiyosaki, Business School, cara mencari kawan, buku berpikir berjalan besar. Untuk apa? Itu untuk belajar pengembangan diri. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, katanya merugikan yang bergabung belakangan. Kita sering ya, pelaku-pelaku bisnis MLM sering, wah itu merugikan yang bergabung belakangan. Nah, faktanya ini contoh seorang Bron Slayer punya grup ya, jaringan bintang 8 dan director ya, punya jaringan grup bintang 8 dan director yang mengajak apanya Bron Slayer. Siapa yang paling hasilnya banyak, yang sukses? Grupnya, direkturnya. Artinya apa? Ini menguntungkan secara adil. Jadi yang kerja keras, yang serius, itulah yang akan mendapatkan kesuksesan. Bisnis tipu menipu, wah ini di lapangan kita sering, wah bisnis tipu menipu katanya. Nah faktanya ini marketing plan jelas sejak awal. Orang yang join ya sudah jelas marketingnya, plan jelas sejak awal, sudah jelas. Pabrik dan kantor open house selalu terbuka, bonus diberikan sesuai janji. Bisnisnya sangat transparan. Ini ya. Makanya inilah yang namanya paradigma sudut pandang manusia. Kalau kita tahu ya sebenarnya MLM seperti ini. Nah, di sini ya saya akan berbagi mengenai sejumlah perbedaan bisnis direct selling atau MLM dengan money game. Nah, kita sering ya di lapangan kita sering mendengarkan ya kadang-kadang money game, kadang-kadang mengaku MLM. Nah, saya akan berbagi tentang mengenai direct selling dan money game. Nah, kalau direct selling atau MLM murni ya di bidang marketing, biaya pendaftaran tidak terlalu mahal, masuk akal. Contoh di TNC 99.000 sangat masuk akal untuk memberi surat izin usahanya, biaya pendaftaran. Sekarang di money game biaya pendaftaran sangat tinggi, biasanya disertai dengan pembelian produk yang harganya sangat mahal. Ini perbandingan ini. Nah, mengenai produk direct selling MLM, mengenai produk, ada produk atau jasa yang dijual dan kualitas produk
atau jasa dapat dipertanggungjawabkan. Contoh di TNC ya, sekarang sudah media sosial, tinggal klik aja, cari contoh kalsium terbaik dunia ya pasti muncul itu. Jadi jelas ada produk atau jasa yang dijual. Nah, sekarang di money game perlu diperhatikan bapak-bapak, money game mengenai produk, tidak ada produk atau jasa yang dijual. Kalau ada hanya sebagai kedok dan kualitasnya tidak dipertanyakan. Ini ya sering di lapangan berjumpa seperti itu. Dan mengenai peluang keberhasilan di direct selling atau MLM, semua anggota berpeluang sama. Itu di MLM. Nah, di money game peluang keberhasilan yang mendaftar lebih dulu berpotensi mendapat keuntungan dengan mengorbankan anggota yang bergabung belakangan. Ingat Bapak Ibu, yang mendaftar lebih dulu berpotensi mendapat keuntungan dengan mengorbankan anggota yang bergabung belakangan. Itu di money game. Mengenai penentu keberhasilan direct selling atau MLM ya, atau network marketing, penentu keberhasilan berdasarkan hasil penjualan produk atau jasa yang nyata serta pengembangan jaringan. Perlu kerja keras untuk mencapai keberhasilan. Ingat, perlu kerja keras untuk keberhasilan. Nah, di money game yang perlu kita perhatikan di money game, berdasarkan banyaknya uang yang disetor oleh sejumlah orang yang direkrut. Tidak perlu kerja apa-apa, tidak perlu ya, ribet-ribet kita tidur ungkang-ungkang ya, hanya menunggu setor uang dan tunggu hasilnya. Wah, tidak masuk akal, itu di money game. Makanya Bapak Ibu, ini adalah saya berbagi antara MLM dan money game. Apalagi MLM yang saya berbagi nanti adalah MLM murni. Katanya harus punya relasi banyak, katanya. Faktanya Bapak Ibu memberikan banyak relasi baru. Ingat, memberikan banyak relasi baru. Contoh, Bapak Lustendian memulai bisnis Tian dengan profesi sebagai penjual CD ya, penjual VCD dan penjual panci. Beliau ya, hanya dalam waktu beberapa tahun membangun bisnis Tian, jaringannya sudah jutaan orang dari berbagai kalangan yang terbesar di dunia. Itu Bapak Lustendian. Ini yang sangat luar biasa. Pendapat para ahli mengenai bisnis network marketing. Ingat, Bu ya, kita intinya apa? Kalau kita ingin belajar, ingin sukses, ayo kita belajar orang sukses. Ini pendapat para ahli mengenai bisnis network marketing atau MLM, ini orang sukses. Menurut Bill Gates ya, pendiri Microsoft, orang-orang terkaya di dunia, MLM itu rahasia besar yang paling indah ke depannya. Ekonomi dunia akan dikuasai oleh para pemakai produk dari penjualan langsung. Itu luar biasanya. Menurut Jim Rohn, pengusaha dan motivator, MLM adalah gelombang besar di masa depan. Bayangkan, gelombang besar di masa depan yang akan menggantikan bisnis waralaba atau franchise yang saat ini modalnya sangat besar bagi orang awam. Ini luar biasanya, beliau orang berhasil. Menurut Bill Clinton, mantan presiden Amerika, industri MLM bernilai besar di seluruh dunia. Usaha yang memberikan kesempatan setiap orang. Nah, kabar bagusnya, MLM impian negara Amerika. Bayangkan, negara adikuasa impiannya bergerak di bidang network marketing atau MLM. Itu Bill Clinton. Nah, Stephen Covey juga, beliau seorang yang penulis buku Seven Habits dan motivator. Beliau juga mengatakan MLM sudah saatnya dan tidak bisa ditunda-tunda lagi, akan menjadi peluang usaha mandiri untuk miliaran orang di dunia. Itulah hebatnya. Artinya apa? Yuk kita kalau ingin sukses, belajar dengan orang-orang yang sukses. Beliau adalah pakar-pakarnya orang sukses ya, orang terkaya di dunia. Juga beliau orang yang paling dermawan.
Baik Bapak Ibu semua, kenapa harus TIENS? Wah ini, kenapa harus TIEN? Karena TIEN itu mempunyai 6 pilar atau kekuatan. Kekuatan 6 pilar. Pilar yang pertama, perusahaan. Perusahaannya sudah berdiri tahun 1995. Artinya apa? Sudah di dunia marketing MLM sudah 25 tahun. Nah, makanya hati-hati kalau pilih suatu MLM. Karena MLM TIENS itu mempunyai 6 pilar. Bayangkan 6 pilar, kekuatannya luar biasa. Perusahaannya asli dari China, dari Tiongkok, sudah 5.000 tahun rahasia kesehatan. Itu masalah mengenai produknya. Ya nanti pilar kedua itu perusahaannya. Nah, sekarang pilar yang kedua bergerak di bidang produk. Produk apa? Kesehatan. Bayangkan siapa yang tidak mengenal, apa yang tidak membutuhkan kesehatan. Makanya TIENS itu walaupun kondisi bagaimanapun ya, museum pakem apapun tetap berkembang. Karena apa? Bergerak di bidang ilmu produknya adalah kesehatan. Kabar takutnya konsep kesehatan produk TIEN itu pencegahan. Konsepnya ada detox, ada pembersih, ada penguatan, penyeimbang dan sebagainya. Itulah produk yang sangat luar biasa. Juga pilar yang ketiga mengenai marketing plan. Nah, marketing plan Bapak Ibu ini akan saya jelaskan nanti di sesi selanjutnya. Ada yang mengupas masalah marketing plan, hitung-hitungan penghasilan bonus ya. Di TIENS itu kalau kita menjalankan, di samping ada bonus-bonusnya, kita belajar dengan diajari sehat untuk sejahtera. Nah, itu pilar yang ketiga. Pilar yang keempat mengenai reward. Nah, nanti ya di sesi selanjutnya akan ditunjukkan dengan orang-orang yang sudah mendapatkan reward ya melalui bisnis usaha yang sangat luar biasa TIENS ya, TIEN. Makanya rewardnya, kabar takutnya di dunia sudah ribuan orang yang sudah mendapatkan rewardnya. Juga pilar yang kelima, konferensi internasional. Setiap negara TIENS sudah ya mendapatkan sertifikat dari beberapa negara. Dan kabar bagusnya TIENS sudah berkembang di 190 negara, bayangkan. Dan masuk di Indonesia sudah di setiap negara ya sudah disambut oleh petinggi-petinggi negara. Itu setiap memberikan reward itu selalu di panggung internasional. Itu luar biasanya. Karena apa ya, TIENS sangat besar, sudah terlanjur besar, sudah kaya seperti itu. Nah, pilar yang keenam mengenai support system. Inilah yang sangat luar biasa. Saya bangga dengan support system. Support systemnya yaitu One Vision. Itu luar biasa. Sehingga saya pun seorang ya pengusaha, seorang kuli batu yang menemui support system ya itu luar biasa. Karena support system itu yang mengajari dengan cara yang mudah, sederhana. Karena di sini kita diajari untuk membangun aset untuk sukses. Nah, ini Bapak Ibu, di sini sudah ada Letpi ya mengenai 6 pilar, nanti dibahas ya di kaset ini. Orang yang sudah mendapatkan reward-rewardnya yang membahas ini. Dan di Royal Weekend ya besok di Royal Weekend akan lebih detail tentang membahas 6 pilar. Itulah Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu dan teman-teman, itu yang saya sampaikan. Saya mewakili para pengguna Anda. Setelah ini kita akan belajar dengan seseorang yang sudah serius menjalani usaha ini. Beliau dari Pangkal Pinang, Bangka. Peringkat beliau seorang God Lion, Bapak Jeki Tanjaya. Sebelumnya mari kita melihat klip orang-orang yang serius dan berprestasi menjalani usaha ini. Berprestasi di bulan Agustus kemarin. Para new bintang 5, bintang 6 dan bintang 7. Dari saya sekian, Go Diamond.